jangan. Ini pertanyaan loh. Hargai pertanyaan. Iya, aku mau jawab. Pernah Kau punya tidak mulut. Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Orang Kristen Ya, berpedoman kepada saya tidak tanya orang Kristen, Kau sahabatku. Saya goblok tanya atau Yesus. bodoh ini? Anda tidak memahami pertanyaan saya atau Anda ingin sembunyi dari artinya pertanyaan gini, saya? pertanyaan orang Memang sakit bodoh pertanyaan ini, memang harus sakit. diluruskan. Tapi mau kayak mana lagi? Saya Bukan, tanya sama Anda, kalau Anda percaya pertanyaanmu kepada itu Yesus, gini maka Anda ya. harus mengikuti perintah Yesus kan? Nah sekarang saya tanya, ada Bukan, enggak Yesus bukan. mengajarkan menyembah kepada dirinya? Orang yang percaya kepada Yesus. Ini nggak ada, itu si Kodek ngapain sih Kodek? Sebentar. Bro Kodek, sebentar. Kodek, Tolong, sebentar, saya bicara dulu ya. Kita di sini, kita datang ke sini tuh diskusi, bukan debat kusir di sini. Kita diskusi. Jadi tolong kalau kita bicara itu nadanya juga perlu diatur ya, supaya tidak kesannya kita berkelahi. Gitu. Kita di sini diskusi untuk mengedukasi para penonton di sana. Jadi jangan kita debat kusir. Kalau Anda Anda pahamnya beda, silahkan. Perbedaan pendapat itu biasa dalam dunia diskusi. Tapi padahal pertanyaan saya sederhana loh Bang. Oke. Kamu itu aneh. Silakan. Kenapa jadi emosi Boleh Bang? sebentar. Saya kan bertanya sesuai dengan ajaran Yesus. Oke, gini bro ya. Di dalam ajaran Kristen, kita menyembah Yesus itu berdasarkan kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Dan orang Kristen memiliki prinsip yang dewasa, tidak mesti lagi disuruh-suruh. Tetapi orang yang dewasa itu mampu meneladani hal yang baik, melakukan hal yang baik dan yang benar. Tetapi kalau memang kanak-kanak, itu mesti disuruh-suruh. Jadi pertanyaan bro itu, pertanyaan yang cocok diberikan kepada orang yang masih pemahaman kanak-kanak. Sedangkan orang Kristen itu pemahamannya pemahaman yang dewasa. Itu yang bro harus pahami. Jadi saya mau katakan samamu, pertanyaannya salah karena memang kamu sudah salah memahami ajaran Kristen. Oke, baik. Itu. Saya tanya, saya ulang. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa? Yesus dalam hidupnya dia menyembah kepada Bapa. Iya. Oke, berarti ada. Nah, sekarang sahabat-sahabat Kristen menyembah Yesus. Adakah ajaran Yesus seperti itu? Saya mau kasih tahu samamu ya. Dalam konteks PL, raja itu disembah oleh semua umatnya, oleh para hamba-hambanya. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu raja di atas segala raja. Dengan posisi Yesus raja segala raja, maka dia layak dan harus disembah. Dan itu iman Kristen. Dan Alkitab membuktikan itu bahwa Yesus disembah. Ya. Dia tadi yang menyembah Yesus satu lagi. Sebentar. Satu lagi. Kata menyembah itu kata yang netral. Siapa yang disembah, maka makna kata menyembah itu bisa berubah arti. Orang Kristen menyembah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Orang Kristen menyembah Yesus yang berasal dari Bapa karena dia adalah firman dan dia berkuasa di bumi di sorga. Seperti itu posisinya. Supaya cerdas. Oke. Saya sudah cerdas ini, makanya saya mau bertanya lagi supaya lebih cerdas. Iya, Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus datang kepada Bani Israel. Dia memperlihatkan segala macam mukjizat. Pertanyaan saya, Yesus memperlihatkan itu agar orang Israel percaya dia itu adalah Tuhan itu sendiri, atau agar orang Israel itu percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan? Yesus melakukan mukjizat itu supaya orang mengenal kebesaran Allah, kehendak Allah, rencana Allah bagi keselamatan manusia melalui kehadiran Kristus, melalui pribadi Kristus, melalui teladan etika daripada Kristus. Anda dikalah sama anak kecil kalau begitu. Sebentar. Anda ditanya Yesus apa? Pertanyaan saya yang pertama Anda sudah selesaikan. Pertanyaan kedua Anda selesaikan lagi. Tolong kasih dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi jelas Anda ya. tidak ngerti pertanyaan soalnya. Bukan, kamu yang tak mengerti Alkitab. Yesus datang ke atas muka bumi ini
memperlihatkan, membangkitkan Lazarus dan seterusnya itu untuk membuktikan dia itu Tuhan pencipta alam semesta atau dia itu utusan Tuhan. Itu loh pertanyaan saya. Bukan saya jawab enggak nih? Sebentar. Yang lain tenang dulu. Pak Erben Sebentar, lihat saya jawab sama. cuma itu Sebentar. ada dua itu. Bukan. Boleh saya jawab cuma ini enggak? Pertanyaanmu Kalau itu, sebentar. Pertanyaanmu itu, kamu berikan dua jawabannya, tapi jawabanmu itu yang dua-dua itu bukan pilihan yang tepat bagi orang Kristen. Lah, Artinya, Yesus datang sebagai pertanyaanmu utusan pengakuannya Yesus. bukan Ini begitu makanya saya caranya. bilang, Bukan begitu caranya. kamu Bukan sahabat begitu. saya ini selalu Kalau menjawab orang dalam yang perspektif dewasa, ajaran One Kristen. by one, please. Kalau Yang orang saya yang tanya, dewasa, One by Yesusnya. one, please. Bukan saya tanya Kristennya. One by one, Yesus. please. jadi gini ya, bro ya, saya kasih tahu samamu, Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah, rencana Allah, program Allah bagi keselamatan. Dan seluruh ajaran Yesus, seluruh perbuatan Yesus untuk mengembalikan manusia kembali kepada keselamatan yang direncanakan oleh Bapa. Itulah tujuan dari semua apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang pekerjaan mengutus Bapakku aku yang telah mengutus dan aku. menyelesaikan pekerjaannya. Jelas. Ya, artinya ketika Yesus datang, apapun yang diperlihatkan itu adalah pekerjaan yang diterima dari Bapaknya, bukan? Iya, betul. Berarti dia adalah utusan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, utusan Pernah nggak yang Yesus bagaimana? mengajarkan Sebentar itu? dulu. Masa jawaban lebih pendek daripada pertanyaan? Kamu gimana sih? Yang harus kamu pahami Pertanyaan saya pendek. sebentar. Hmm, Pertanyaan silakan. pendek, jawaban panjang itu wajar. Tapi kalau pertanyaan panjang, jawaban pendek, itu namanya kebalikan dari wajar. Jadi orang Kristen bukan hanya melihat Yesus ini utusan, tetapi sampai kepada utusan yang bagaimana, utusan dari mana, utusan untuk apa Yesus ini, sampai begitu. Utusan dari mana? Dari surga, firman menjadi manusia. Dalam iman Kristen, hanya satu-satunya utusan yang datang dari surga, hanya Yesus. Utusan yang tak berdosa, utusan yang mengampuni dosa, utusan yang terbaik di atas yang terbaik. Ya, Itulah. itu iman Iya. Kristen. Itu iman Kristen. Bukan hanya iman Kristen, itu ajaran Alkitab yang kamu tidak tahu Ya, selama ini. itu ajaran Dan Kristen. sekarang Yang saya saya kasih tahu tanya sama ini kamu. tentang Yesus. Yesusnya ini. Anda kan lebih kenal Yesus daripada Ajaran saya. Kristen adalah Alkitab. Ajaran- Kamu tidak bisa Saya mengenal tidak Yesus sedang tanpa mengajar. Alkitab. Saya sedang tidak bertanya iman Kristen. Iman Kristen saya sudah tahu. Nggak Yang ada saya kamu tanya tahu ini iman tentang Kristen. Yesus. Saya bertanya tentang Yesus. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau mengajarkan sebagai utusan Tuhan. Saya Itu loh sudah pertanyaan jawab saya. tadi. Saya Anda sudah menjawabnya jawab. dalam perspektif Bukan. iman Kristen. Anda Iya, tidak Saya menjawab dalam jawab ajaran berdasarkan Yesus. Alkitab. Alkitab itu dasar ajaran orang Kristen. Tidak bisa orang Kristen mengenal Yesus tanpa Alkitab. Segala ajaran Kristen berpedoman kepada Alkitab. Itulah yang saya jawab tadi. Ketika saya mengatakan ajaran Kristen, itu artinya saya menjelaskan Alkitab yang menjadi pondasi dasar iman Kristen. Di situ. Jadi Yang kalau saya kamu minta ajaran bertanya Yesus, sama orang Bang, Kristen, bukan Kristen. kalau kamu mau tanya ajaran Yesus seperti apa, maka kamu tanya saja sama Yesus langsung. Nah, Tapi kalau itu kau dia. tanya sama orang Kristen, Berarti maka ungkapan kamu Anda ini kamu berarti Anda kau bukan tanya pengikut sama Yesus. orang Kristen kan? Kalau kau tanya sama orang Kristen, jawabannya adalah Alkitab. Ya, Boleh artinya Anda saya bukan tanya? pengikut Kami Yesus. orang Kristen Anda tidak bisa yang mewakili jelaskan Yesus. bukan untuk memuaskan Semua diam, keinginanmu. semua diam dulu. Nih, Tolong semua dulu. saya jawab dulu ya. Entar dulu. Saya minta ya, kita di sini itu diskusi, Iya, Ya. betul. bukan debat. Entar. Jadi, Bro Zuma maupun kita orang Kristen, jangan kita menyimpulkan untuk keyakinan orang Islam, dan yang Islam jangan menyimpulkan untuk keyakinan orang Kristen. Gitu ya, karena kita diskusi. Biarlah yang Muslim menjelaskan tentang keyakinan dia, apapun pendapat dia, begitu juga dengan orang Kristen. Jadi jangan kita ya menyimpulkan untuk agama orang lain. Itu nanti buat ribut.
Kami di sini kami tidak mau itu terjadi di Zoom ini. Ya, Bang tolong. Sniper, Nah, itu aja. saya paham Oke. Bang Sniper. Sedikit Bang, kepada Ya. Bang Sniper nih, saya mau tanya. Ini saya bertanya tentang, yang tahu tentang Yesus kan yang paling dekat teman-teman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Kan itu yang saya tanya. Tapi yang tadi makanya Bro Juman, saudara Bro siapa Juman. namanya itu menjelaskan imannya dia. Yang saya tanya Boleh ini saya jawab enggak ini? Kristen. Saya jawab dulu Yang sebentar, saya bro. tanya itu Yesus. Silakan. Siapa Yesus Silakan. menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Oke, Kan itu yang saya saya jawab Nanti dulu saya ya. bahas begini, sama saja Silakan. saya bertanya sama bro, mana ajaran Allah di dalam Islam? Karena Allah tidak pernah berbicara dengan Muhammad, tapi Jibril. Sama saja, jadi kamu jangan bertanya konyol. Oh, tidak Bertanya yang dong. cerdas. Tidak sama, Coba- beda itu. Coba berikan dulu satu kalimat di dalam Quran itu yang perkataan Allah langsung kepada Muhammad. Ada nggak? Beda dong. Allah itu Ya tidak sudah, nusul kalau jadi beda, manusia. Kau jawab. Jadi Berarti gitu. dia ada wakilnya. Makanya, Seperti kamu Yesus, jangan Yesus itu suka wakil standar Tuhan. ganda. Anda Jangan tidak kamu bisa suka bertanya standar langsung ganda. kepada Allah, kepada Bapa, tapi harus bertanya kepada Yesus. Sama seperti kami. Begini loh Bertanya jawabannya kepada Rasulullah. Zulkifli, Itu loh. begini jawabannya bro. Bahwa Silakan. bahwa Yesus turun ke dunia untuk mempraktekkan dirinya menjadi manusia, bahwa kemanusiaannya ada gitu. Jadi yang Anda tanya tadi apa ya? Kok sampai Yang bisa saya tanya, Yesus itu datang ke atas muka bumi kepada Bani Israel untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam Ada. semesta, atau Sebentar. membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan sang pencipta alam semesta. Yang pertama saya sebentar kawan. Tunggu dulu bro. Tadi Anda membuat satu kesimpulan, memberikan utusan. Jadi Anda bertanya utusan itu Anda dapat tolak ukurnya dari mana? Yesus di banyak dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal loh. Hidup kekal, resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Tadi Itu saya hidup sudah kekal. jawab tentang Yesus sebagai utusan, jadi bukan Itu apa masalah. artinya? Gini loh bro, biar kamu dapat. Anda tadi mengatakan kekal. Yesus kekal. Yang kekal itu apa? Tentu hanya Saya Tuhan tidak mengatakan Yesus kekal. Tidak ada ucapan saya Yesus itu kekal. Yang saya katakan, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang menyembah, yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri. Saya jawab membuktikan dirinya, dengar, membuktikan dirinya adalah Tuhan itu sendiri menjadi terang, bahwa di dalam kekristenan itu ada dalilnya? Ada perkataan Yesus begitu? Ada. Sebentar. Anda bertanya kan, saya menjawab. Jadi begini. Nah, bahwa kekristenan itu adalah terang. Maka siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan terang. Kenapa dia terang? Karena motivasi ajarannya yang benar. Karena ajarannya bagus, maka itu adalah menjadi terang. Tapi kalau ajarannya salah, tentu itu gelap. Nah, itu menjadi motivasi kita melihat Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda tanya apalagi kan terangnya di situ. Lah kan tadi Abang mengatakan Yesus datang menerangkan dirinya adalah Tuhan. Sebentar, ya kan? Mana buktinya kalau dia adalah Tuhan? Tunggu Bang. Bentar dulu ya. Yang pertama, penggiringan opini dari Juma sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa. Itu udah pasti. Enggak. Yesus melakukan mujizat. Bentar. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus kalau menyembuhkan enggak apa-apa. perwira Roma. Yesus juga melayani orang Yunani, ya. Jadi kalau itu. Jadi artinya bahwa kedatangan Yesus itu untuk semua orang. Bahkan Yesus dikatakan juru selamat dunia. Di situ ya. Karena dikatakan oleh Yesus, dia datang ke dunia, bukan datang ke Yahudi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro Juma harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB.
memang saudara muslim banyak sekali tidak bisa membedakan beda arti kata Tuhan dengan Allah. Kalau Ibu Lindsay sangat gampang memahami beda kata God dan Lord. Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios, bukan dalam pengertian theos. Kurios itu artinya penguasa, pemilik, Tuhan. Jadi Bro Zulkifli, Juma harus dulu menanamkan dalam pikirannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bahwa ketuhanan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, dan kepenguasaannya itu berasal dari Bapa. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang arti kata Tuhan, supaya dialognya elok. Tapi kalau Bro Juma tidak memahami perbedaan ini, maka izinkan saya menjelaskan. Kalau sudah saya jelaskan, Bro tidak paham, berarti kemampuan nalarnya itu yang harus diperbaiki. Jadi Tuhan dalam konteksnya itu adalah kurios. Allah di situ adalah theos. Kurios itu berbicara tentang kepenguasaan. Kepenguasaan Kristus. Dia berkuasa di bumi di surga, maka dia mengadakan mujizat. Dan mujizat dilakukan Yesus untuk semua orang yang datang kepadanya tanpa memandang apa yang menjadi bangsa, suku, atau agamanya apapun. Silakan ditanggapi. Ya, jadi kalau Anda kemudian ingin mengajari saya Tuhan dan Allah, itu kebalik, Bang. Harusnya saya ngajarin Anda. Karena kenapa? Original kitab Anda itu tidak ada kata Allah. Tunggu dulu. Saya yang harus ngajarin Anda. Kata Allah itu diambil dari Al-Quran, khususnya Lembaga Alkitab Indonesia. Salah. Dari kata mana diambil Allah itu? Tolong terangkan saya. Silakan. Saya jelaskan ya. Silakan. Dari mana asal kata Allah yang diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Silakan. Oke, sebentar. Kayaknya perlu dipanggilin Husain deh, yang orang Arab itu. Tolong dijelaskan dulu itu, Bang. Loh, ini kitab Anda diterjemahkan di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Sebentar, saya jawab samamu ya. Ya, silakan. Kerajaan Arab sudah ada di zaman Salomo. Kerajaan Arab. Ya. Bahkan saya sudah ngerti kalau itu, Bang. Kau diam lah kalau Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Ngomongnya gantian dong, Manzul. Juma, biasain kalau orang jawab jangan dipotong. Biasain kalau orang jawab jangan dipotong. Jadi kalau saya menjawab, Anda boleh potong gitu? Enggak juga. Kamu suka memelintir, Bro. Iya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Di dalam data Alkitab, Gini, tunggu dulu. Kalau saya menjawab, Anda potong. Giliran kalian menjawab, kagak ada. Cuma nggak ada yang mau potong. Jangan di-mute. Saya cuma sendiri di sini, kawan. Saya jelaskan kepada Anda. Enggak. Udah salah, Bro. Kalau saya yang menjawab, jangan dipotong juga dong. Kagak. Cuma Anda yang bisa. Tidak salah. Jadi saya harus meluruskan. Anda tidak punya penilaian kepada saya yang berdasar. Sekarang gini, kitab Anda itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab? Saya tanya dulu. Sebentar. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Sekarang saya jelaskan samamu. Silakan. Jadi gini, belajar sejarah itu harus diawali dari akarnya. Dari awalnya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Bangsa Arab sudah memberikan upeti kepada Raja Salomo di abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi. Artinya ketika Raja Arab sudah ada, maka bangsa Arab sudah ada dan bahasa Arab sudah ada. Di zaman Kisah Para Rasul, orang-orang dari Arab datang ketika peristiwa Pentakosta dan mereka berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah begitu. Dan gereja juga sudah menemukan manuskrip atau buku liturgi di mana kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Berarti jadi betul, nama Tuhan itu Allah. Sebentar. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen, orang Yahudi, bahkan kaum pagan dan agama-agama lain yang berpusat di Nabatean waktu itu sebelum Islam, sudah memakai kata Allah itu sebagai panggilan kepada sesembahan mereka. Jadi kata Allah itu bukan milik Islam, tapi itu milik bangsa Arab atau semua orang yang bisa menggunakan bahasa Arab. Dan satu lagi saya mau sampaikan samamu, Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI,
Karena Alkitab terjemahan bahasa Indonesia lebih tua daripada KBBI. Jadi kalau kamu memahami sejarah secara utuh, maka kamu akan bertanya dengan cerdas. Tapi karena kamu memahami sejarah hanya secuil, maka kamu mempertontonkan pengetahuanmu yang secuil itu, dan kamu pintar bagi orang yang tidak pintar. Tapi kamu tidak pintar bagi kami yang pintar. Oke, sekarang giliran saya. Ya, jangan dipotong. Lembaga Alkitab Indonesia itu jangan yang ada yang potong ya, jangan ada yang potong ketika Bro Juma bicara ya, biarkan dia bicara. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia itu diresmikan tanggal 9 Februari tahun 1954. Oke. Kitab Anda sejatinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab, karena kita lagi di Indonesia. Kalau orang Arab Kristen menggunakan kata Allah, wajar. Mereka orang Kristen. Tapi kalau orang Indonesia, apakah mereka orang Arab? Kan bukan. Nah, disinilah yang saya katakan, saya yang harus menjelaskan kepada Anda kata Allah. Karena Islam itu, kata Allah itu patok matinya adalah nama Tuhan kami. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah bukan nama Tuhan, lalu apa? Lalu apa kalau bukan nama Tuhan? Jabatan, ya, jabatan, ya sudah. Presiden, kayak raja, itu jabatan. Oke, saya jelaskan ya sama Bro ya. Tunggu dulu. Kalau Allah bagi Anda itu adalah jabatan, itu Anda dapat dari mana jabatan itu? Sementara bagi orang Arab, menyebut kata Allah, itu bukan untuk sekedar jabatan, tapi menyebut kata Tuhan, itu mereka sebut dengan sebutan Rab. Rab kalau Tuhan dalam bahasa Arab. Lalu Allah yang Anda katakan. Kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa original teks kitabnya Kristen Arab pra-Islam itu menggunakan kata Allah, silakan tunjukkan. Karena yang mereka sebut adalah Rab. Tuhan. Nah sekarang, kalau di Indonesia Anda mengatakan Tuhan Anda juga adalah Allah, lalu dikemanakan kata Tuhan? Untuk apa kata Tuhan itu? Tuhan itu kan sudah mewakili gelar dari pencipta, pangkat. Lalu Allah. Lalu Allah. Jadi yang sejatinya mengajarkan Anda kata Allah dan Tuhan itu saya, bukan Anda. Iya, perbedaannya di sini justru, Bro. Oke, saya jelaskan ya. Bang Erben, silakan. Jadi gini, kita tinggalkan itu. Ini adalah upaya Anda untuk meninggalkan tema yang tadi. Yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Allah, yang dimaksud Rab, yang saya kasih itu adalah pencipta alam semesta. Oke, tinggalkan kata Allah, tinggalkan kata Tuhan. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Bukan, kenapa saya harus takut kepada tema? Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai pencipta alam semesta. Jangan kata Tuhan atau kata Allah. Sebagai pencipta alam semesta, atau dia adalah utusan pencipta alam semesta. Silakan. Oke, dua-duanya saya jawab ya, berikan waktu ya. Yang pertama, bahwa orang Kristen tidak pernah mengacu menerjemahkan Alkitab kepada Al-Quran. Dan orang Kristen meyakini bahwa bahasa Arab itu bukan milik agama Islam. Karena bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Itu dalam pemahaman orang Kristen. Dan Kristen di tanah Arab sudah lebih dahulu menggunakan bahasa Arab. Termasuklah salah satu Waraka bin Naufal yang adalah seorang rohaniawan yang non-muslim, bahkan itu menjadi paman dari Siti Khadijah. Kalau kita mau bahas itu nanti kamu akan mengirikan. Itu yang pertama. Jadi, oke, jangan dulu. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini melakukan mujizat bukan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Allah Bapa, bukan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dengan segala perbuatannya adalah untuk menyatakan rencana Allah, program Allah, karya Allah bagi penebusan, bagi keselamatan, bagi manusia. Orang Kristen yang memiliki paham Tritunggal tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri atau Allah Bapa itu sendiri. Tapi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah di sini logos. Jangan lagi nanti kamu bilang firman itu Lego. Beda. Lego itu kata kerja. Logos itu kata benda.
Jadi Yesus datang, memang dia adalah utusan. Yang diutus itu adalah firman. Apa itu firman? Logos Allah yang kekal di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu adalah Allah. Karena itulah maka orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah karena dia logosnya sendiri. Ini pemaparan yang sangat sederhana. Silakan kamu tanggapi atau kamu tanya, silakan. Ya, jadi Anda sudah menjawabnya dengan jujur. Yesus datang untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan pencipta alam semesta. Sebentar, jangan dipelintir dong bro kata-kataku. Utusan Allah Bapa, bukan utusan ya Tuhan. Udah. Ya? Bukan. Sama aja itu yang saya maksud Allah Bapa pencipta alam semesta. Enggak. Kamu dewasa bro, jangan anak-anak lah. Tadi kan saya sudah Anda menggunakan istilah-istilah Islam. Bukan begitu. Oke, saya ikuti maunya. Yesus datang menyatakan dirinya sebagai utusan Allah Bapa. Oke, saya ikuti cara Anda, Allah Bapa. Ya. Oke, berarti Yesus itu bukan Allah Bapa itu sendiri kan? Iya, betul. Kamu betul. Nah, sekarang kesimpulannya sudah nyata kan bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa. Nah, kenapa kalian menyembahnya? Sementara dia bukan Tuhan Allah Bapa. Oke, saya jawab ya. Tadi kalau kamu masih ingat ketika saya berbicara arti kata menyembah, seharusnya pertanyaan ini tidak kamu ulang. Dalam konteks PL, raja itu disembah, Daud disembah, Salomo disembah, dan orang Yahudi itu menyembah Allah juga. Artinya menyembah itu sesuatu yang disembah tidak melulu hanya Allah. Karena kata menyembah itu kata yang netral. Kata menyembah itu bisa berubah makna. Tergantung oknum, objek kemana dia menyembah. Siapa yang disembah itu. Kami menyembah Yesus karena memang dia adalah Raja segala raja. Dan dia adalah firman Allah sendiri. Yang maha kuasa, yang kekal. Dalam konteks itu. Jadi kami menyembah Yesus bukan menggantikan Yesus itu. Bahwa dia adalah Allah Bapa itu sendiri, bukan. Tapi dia adalah firman Allah, dia adalah Raja segala raja, Kurios, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam konteks itulah, kami menyembah Yesus. Ini yang harus bro, tolong dicatat pernyataan saya. Supaya nanti jangan pertanyaannya ulang-ulang. Kalau ulang-ulang nanti kan kelihatan kita tidak dewasa bro. Oke, silakan ditanggapi. Bentar Bang Juma, Juma sebentar. Ini di channelnya Juma penontonnya kok bisa lebih banyak ya, hampir 2000 ya. Biasanya cuma 1000 loh. Oh berarti sering-sering deh Juma keluar kandang gitu. Baik, lama-lama kalau terlalu sering kamu sama aku nanti channelmu sepi kok. Baik. Ya lanjut cuma iklan aja. Lanjut. Oke. Ya berarti kita jadi rezeki buat Bro Zuma ya. Oke, lanjut. Jadi gini. Di awal saudara sudah mengakui Yesus itu adalah utusan Allah Bapa. Artinya Yesus bukan Allah Bapa. Tapi pada kondisi kejujuran Anda kemudian mengakui dengan segala macam embel-embel yang Anda sebutkan tadi kepada Yesus yang adalah utusan Allah Bapa, kemudian menjadikan Anda mendudukkan Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau tidak berarti itu jangan suka memelintir lah. Sekarang begini, Anda mengatakan tadi Yesus itu, jadi boleh motong gitu ya. Tadi saudara mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah Bapa. Ya cuma bentar, tadi Anda bilang ketika saya menjelaskan saya memelintir, tetapi kan saya nggak begitu. Nah sekarang Juma juga begitu, dibilang jangan melintir. Saya nggak melintir loh. Saya mengatakan Anda mengatakan Allah Bapa. Yesus itu adalah Allah Bapa. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus itu adalah Firman. Terus apa lagi? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Nah, dia adalah utusan Allah Bapa kan? Iya, firman diutus Allah Bapa. Iya, betul. Berarti Yesus bukan Allah Bapa. Dia bukan Allah Bapa, tapi firmannya Allah Bapa. Selesai. Betul. Tapi sekarang konsep iman Kristen yang saya tahu mendudukkan Yesus itu sebagai sembahan. Dalam arti kata dialah pencipta alam semesta itu sendiri. Benar salah, kamu salah. Kami menyembah Yesus karena dia adalah firman Allah yang olehnya Allah mencipta.
Kami menyembah Yesus karena dia adalah berkuasa di bumi di surga, di mana kekuasaan dilimpahkan oleh Allah Bapa kepadanya. Dalam konteks itu. Berarti saya keliru. Berarti saya keliru. Nah sekarang, kamu keliru. Oke, saya keliru. Sekarang sembahan saudara saya ini ada berapa? Berarti kamu belum memahami arti kata menyembah yang saya jelaskan jawabannya tadi. Dulu. Sembahan Anda ada berapa? Bukan begitu. Kami menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Dan kami menyembah Yesus sebagai wujud nyata kami, kehormatan kami kepada Bapa yang mengutus. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menghormati Bapa, ia menghormati aku. Barang siapa tidak menghormati aku, dia tidak menghormati Bapa. Jadi ini bukan masalah jumlah. Saya kasih contoh. Orang di kerajaan keraton di Jogja, semua dayang-dayang hamba-hamba di sana yang adalah Muslim menyembah seorang yang namanya Sultan. Tetapi mereka juga Muslim menyembah Allah SWT. Apakah mereka memiliki dua penyembahan? Iya, tetapi satu sebagai Allah Sang Pencipta, tetapi satu sebagai seorang Sultan. Kami menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta kami, dan kami menyembah Yesus sebagai penguasa yang kekuasaannya berasal dari Allah, dan dia adalah Raja segala Raja, dan nanti menjadi Hakim di akhir zaman. Dalam konteks itu kami menyembah Yesus. Oke, berarti sembahan Anda kan ada dua? Bukan masalah satu atau dua, tapi sembahan kami kepada Allah yang Esa sebagai Pencipta, final hanya satu. Sembahan kami kepada Kristus yang adalah dia adalah firman yang menjadi manusia, Raja segala Sembahan Raja. Anda final, Allah Bapa. Nah, terus Allah Yesus Bapa sebagai Sang Pencipta, Yesus sebagai Raja segala Raja disembah. Dalam hukum berarti kerajaan, seorang raja. Berarti dua sembahan Anda. Saya sudah kasih contoh tadi samamu, seperti orang di Keraton Jogja. Raja Sultan disembah oleh para hamba-hambanya itu, tunduk mereka, hormat mereka, tapi bukan penyembahan sebagai seorang Allah, tapi seorang raja. Bagi kami Yesus posisinya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya sembahan Anda adalah dua. Yang pertama Allah Bapa, bukan. Yang kedua adalah Yesus. Kesimpulan yang salah. Kesimpulan saya tadi sudah cukup jelas. Tergantung kamu bagaimana memahaminya. Iya, itu yang saya pahami. Yang saya pahami. Sembahan Anda adalah ada dua. Itu bukan. Pemahamanmu seperti itu sama seperti iblis yang belajar Alkitab suka mengurangi perkataan atau mengubah perkataan. Tadi katanya Yesus bukan Allah Bapa. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus juga Anda sembah. Iya, sebagai Raja segala Raja. Iya, mau sebagai raja, mau sebagai apapun, yang jelas Anda sembah kan? Iya, Raja segala Raja. Nah, berarti sembahan Anda ada dua, kan begitu. Di dalam konteks PL, dalam kerajaan Israel, Raja disembah sebagai Raja mereka. Karena kata penyembahan itu bisa diartikan juga sebagai penghormatan, pengabdian, ketundukan. Jadi kata penyembahan itu kata yang netral. Dia bisa berubah makna terletak pada objek atau oknum di mana kata menyembah itu dialamatkan. Yang pasti Yesus itu Anda imani sebagai Raja di atas Raja kan? Oh iya pasti, Raja segala Raja. Makanya kami percaya sama dia. Kalau Allah Bapa, Pencipta alam semesta yang darinya dia bukan Raja di atas Raja. Loh, Allah Bapa itu pemilik alam semesta. Ya itu makanya saya tanya, dia bukan Raja di atas Raja. Dia bukan hanya Raja di atas segala Raja, pemilik alam semesta. Itu berarti dua sembahan Anda. Yang satu bukan pemilik alam semesta. Yang satu pemilik alam semesta. Saya kasih tahu ya sama bro. Di atas Bapa itu di atas Raja, bro. Nah, berarti kan dua. Jadi, Yesus adalah di bawah Raja, yang satu Allah Bapa di atas Raja. Berarti sembahannya ada dua. Oke, saya jelaskan ya. Tadi bro, kan tadi sudah dijelaskan. Dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan begini ya. Dalam konteks orang Yahudi, pada masa kerajaan Salomo dan Raja Daud itu disembah oleh para pelayan-pelayannya. Tetapi mereka adalah menyembah Allah Bapa di surga, Yahweh. Bukan berarti mereka menyekutukan. Karena kata menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada Raja, kata menyembah di situ berbeda maknanya. Kenapa? Karena oknum alamat penyembahan itu mengubah.
ini sebenarnya kalau orang mengerti bahasa dan konteks. Saya ngerti kalau itu Salomo, Daud disembah dalam perspektif sebagai manusia. Dia bukan tidak menyembah sebagai pencipta. Bukan sebagai manusia, kan gitu. sebagai raja mereka, sebagai raja. Iya, sebagai raja, tapi raja dalam perspektif manusia. Kan gitu. Tapi berbeda dengan Yesus. Jadi artinya Yesus ini bukan hanya sebatas seperti Daud, lebih dari itu. Itu iman Anda. Lebih dari Daud, betul. Ya betul. Nah, kenapa? Bentar, saya kasih tahu ya. Yang tadi tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Apa bedanya Daud dengan raja? Apa bedanya Daud sebagai raja, Salomo sebagai raja dengan Yesus sebagai raja? Daud kerajaannya dari dunia dan Salomo dari dunia. Mereka raja yang berdosa dan jatuh ke dalam dosa dan mereka butuh pengampunan dosa. Tetapi Yesus raja yang datang dari surga, firman menjadi manusia, yang kerajaannya kekal yaitu kerajaan surga, raja yang tak berdosa tapi berkuasa mengampuni dosa, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu hanya dialamatkan kepada Yesus. Tapi jadi yang bukan harus sebagai Allah Bapa. Yang harus dipikirkan adalah dengan gelar Yesus yang begitu agung, yang begitu mulia, dengan pribadinya yang begitu kudus, begitu sempurna, maka layak dia disembah dalam konteks kemuliaan keagungannya, tapi bukan menggantikan posisi Allah Bapa. Nah itu dia, berarti kan beda dengan Allah Bapa. Sehebat apapun julukan yang Yesus beri, yang mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa, bagi orang Kristen itu ajaran yang keliru, bro. Ya, itu dia makanya. Berarti Anda tidak monoteisme karena sembahan Anda itu ada dua. Belum lagi kalau ada Roh Kudus. Berarti kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya mau tanya samamu, di dalam Muslim ada 20 sifat Allah. Apakah bisa dikatakan kalian Allahnya 20? Enggak dong, karena itu cuma sifat. Ya berbeda dengan Tuhan Anda. Satu manusia, satu roh. Iya, bedanya adalah sifat Allah Anda tidak pernah menjadi manusia. Sifat Allah kami firman bisa menjadi manusia. Nah itu dia makanya. Di situ masalahnya. Karena Anda mengatakan firman menjadi manusia. Padahal di dalam kitabnya Bani Israel tidak ada ajaran firman menjadi manusia itu. Yang ada hanya di dalam ajaran Kristen. Ada bro, siapa bilang nggak ada? Yang mana? Yang mana? Firman jadi manusia. Bro Juma. Belum tahu dia. Ya. Bro Kejadian Juma 18 kan mengikuti. Ntar dulu, Bro Juma itu mengikuti framingnya si Billy dan si Valen. Dan enggak. Saya belajar sendiri. Bro, enggak usah ngelak karena Bro ada di sana dengan mereka dan mendapat sumber-sumber dari mereka. Saya ada di mana-mana. Karena orang Kristen. Saya jelaskan ya. Silakan. Dalam konteks PL ada yang namanya teofani. Teofani itu itulah yang disebut dengan firman hadir dalam natur manusia. Itu yang disebut dengan teofani. Itu bisa kita buktikan. Saya karena pakai handphone makanya saya tidak bisa data-data. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro mengatakan bahwa kitab Yahudi bukan kitab kami. Bro lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya juga Yesus. Yahudi, dan kekristenan itu sebentar. Dan kekristenan itu lahir dari perut orang Yahudi. Ya. Jadi orang Kristen sejak semula tidak pernah membuang kitab Yahudi, beda dengan Muslim yang membuang kitab Yahudi. Tetapi isi kitab Yahudi banyak dalam tanda petik dikopi di kitab Anda. Kalau kami Anda sebut kitab umat terjemahan, maka kamu bisa saya sebutkan Allah penterjemah kitab. Ya, terserah aja. Jadi nggak masalah. Kalau kami menerjemahkan kitab wajar. Tapi kalau Allah menerjemahkan kitab, itu menurut saya perlu kamu renungkan. Seperti yang disampaikan kawanku, Sniper tadi. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Ya dari tadi kamu bertanya dengan penjelasan itu. Adam ketika berdialog dengan Allah di Gan Eden menggunakan bahasa apa? Saya tidak tahu. Nah, sekarang Allah ketika datang kepada Musa menceritakan tentang percakapan Adam dan juga percakapan Adam dengan Allah di Gan Eden, apakah mereka boleh saya katakan bahwa Allah Bapa juga ini adalah Allah penterjemah? Sebentar. Jadi belum selesai saya jawab tadi. Adam ketika komunikasi dengan Allah menggunakan bahasa apa saya tidak tahu. Tetapi di dalam Alkitab yang dicatat oleh Musa itu ditulis dalam bahasa Musa.
Nah, berarti Allah Bapa datang kepada Musa menerjemahkan bahasanya Allah Bapa ketika dia berfirman kepada Adam, kan gitu. Dengarkan dulu baik-baik. Jadi apa bahasa yang digunakan? Ya saya lebih percaya kepada Musa. Kenapa? Karena Musa itu pernah mengalami perjumpaan secara luar biasa dengan Allah, bahkan mendengarkan, melihat kemuliaan Allah dan disaksikan oleh banyak orang. Beda dengan baginda Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Allah. Sekalipun nggak pernah. Jadi saya lebih percaya kepada Musa dalam hal itu, bro. Oke. Ya itu iman Anda ya. Nah sekarang bukan hanya iman saya, itu fakta sejarah. Iya, Al-Quran juga mengatakan itu kok. Allah berjumpa dengan Musa. Itu benar itu tak bisa dipungkiri itu. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau saya percaya sama Musa tepat dong. Iya. Ini cuma kamu dengar